Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Yuniar, NIM 19 111000021. Di sini saya akan membacakan cerpen dari Ahmad Tohari yang berjudul Syukuran Sutabawor. Hari ini, sebuah sumber berita yang amat terpercaya mengatakan bahwa Sutabawor sedang mengadakan syukuran. Konon 3 ekor ayam yang tidak begitu besar dipotong. Para tetangga diundang makan-makan. Sumber berita itu selanjutnya mengatakan Sutabawor merasa amat perlu menyelenggarakan syukuran karena akhirnya dia berhasil menyingkirkan kekesalan hidup yang menghimpitnya selama beberapa tahun terakhir ini. Yang membuat Sutabawor selalu kesal adalah sebatang pohon jengkol. Kata sumber berita tadi, pohon jengkol itu demikian subur, batangnya besar dan daunnya rimbun, tetapi tak kunjung mendatangkan buah yang menjadi kesayangan Sutabawor. Memang, setiap musim pohon jengkol Sutabawor berbunga demikian lebat. Pada saat seperti itu, Sutabawor sering berdiri lama-lama di bawah pohon jengkolnya, penuh harap diperhatikannya dengan saksama bunga-bunga jengkol yang sedang dirubung oleh lebah madu atau kelangseng. Orang tani seperti Sutabawor mengerti bila bunga-bunganya dirubung serangga, itu pertanda baik. Bunga itu pasti akan tumbuh menjadi buah. Tetapi menurut sumber berita itu, Sutabawor selalu kecewa karena bunga jengkolnya luruh ke tanah dan tak secuil pun yang menjadi buah. Sekali waktu karena telah berputus asa, Sutabawor mendekati pohon jengkolnya sambil membawa sebuah kampak besar. Sudah bulat hatinya hendak merubuhkan pohon itu. Pohon yang mandul dan tidak pernah menghasilkan apa-apa. Namun pada saat yang sama datang mertua Sutabawor. Kakek yang sudah bungkuk itu mencegah menantunya sembarangan menebang pohon. Menebang itu gampang. Anak sekarang memang suka tebang sana tebang sini, tetapi malas menanam, kata si mertua seperti yang dikutip oleh sumber berita yang amat terpercaya itu. Nah, buat apa kita pelihara pohon yang tidak mau berbuah ini? Lebih baik kutebang dan kujadikan kayu bakar, jawab Sutabawor. Lah, sabar nak, sabar. Pertama, carilah kutu di kepalamu sendiri. Cari kesalahan pada dirimu, mengapa pohon jengkol ini tidak mau berbuah. Jangan tergesa seperti itu. Jengkol ya jengkol, Pak. Aku mesti bagaimana? Itulah, anak-anak sekarang memang begitu. Maunya mendapatkan sesuatu dengan mudah, tetapi cepat putus asa. Tunggu sampai hari Jumat Kliwon, kita akan setiar dengan mantra dan serana. Siapa tahu pohon jengkolmu akan berbuah. Selanjutnya, sumber berita itu mengatakan bahwa pada hari yang telah ditentukan, Sutabawor bersama mertuanya kembali mendatangi pohon jengkol mereka. Sebagai serana, mertua Sutabawor mengikatkan sebuah kukusan bekas pada batang pohon itu. Kemudian si mertua nantunkan membacakan mantra. He pohon jengkol, kata si mertua seperti yang dikutip oleh sumber berita itu. He pohon jengkol, ujar Sutabawor menirukan mertuanya. Kamu boleh pilih, berbuah selebat-lebatnya dan kubiarkan tegak, berbuah selebat-lebatnya dan kubiarkan tegak, atau tidak berbuah. Dan kamu kutebang untuk kujadikan tutup lahat makam priai zaman akhir. Dok, 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 atas perintah mertuanya. Sutabawor menggedor pohon jengkolnya 3 kali. Pada musim berikut, ternyata pohon jengkol Sutabawor berbunga dan berbuah sangat lebat. Dahan-dahannya runduk karena menahan beban berat.
Sutabawor sangat gembira sehingga dia rela memotong 3 ekor ayamnya yang tidak begitu besar buat syukuran. Syukur kepada Gusti Allah yang telah berkenan menyuruh pohon jengkol Sutabawor berbuah. Hari inilah Sutabawor melaksanakan syukuran itu, seperti yang disampaikan oleh sumber berita yang amat terpercaya tadi. Dalam acara syukuran kepada para tetangga yang diundang, Sutabawor menceritakan pengalamannya dengan pohon jengkolnya yang sekian lama tidak berbuah. Diceritakan bagaimana dia mengikatkan kukusan bekas, bagaimana dia membaca mantra, dan bagaimana dia menggedor pohon jengkolnya 3 kali. Rupanya pohon jengkolku demikian ngeri bila kujadikan tutup lahat makam priai zaman akhir. Maka dia cepat-cepat berbuah. Demikian lapor sumber berita mengutip ucapan Sutabawor kepada para tetangga. Nanti dulu, memang apa dan bagaimana priai zaman akhir itu? Apakah dia demikian sepele sehingga sebatang pohon pun tak sudi menjadi tutup lahat makamnya? Tanya seorang tetangga sambil menggigit sayap ayam yang tidak begitu besar. Loh, mana saya tahu, sampean tahu barangkali, kata Sutabawor. Yang ditanya cengar-cengir. Yang lain-lain berhenti bergerak meski ada tulang leher atau kaki ayam yang tak begitu besar di mulut mereka masing-masing. Sekian belas lelaki yang duduk melingkar itu kadang saling pandang. Priai zaman akhir itu kan priai zaman sekarang, kata seseorang. Lah iya, lalu bagaimana mereka itu? Kok ada sebatang pohon jengkol yang tidak sudi menjadi tutup liang lahatnya? Tanya yang lain. Sumber berita yang amat terpercaya tadi menceritakan dengan saksama orang-orang yang sedang berkumpul di rumah Sutabawor. Konon tak satu pun di antara mereka yang bisa memberikan deskripsi yang agak pantas tentang apa dan bagaimana priai zaman akhir yang konon pohon jengkol sekalipun tak sudi berdekatan dengan mayatnya. Namun setidaknya masih diberitakan dialog antara orang-orang yang sedang syukuran itu. Barangkali saja priai masa kini itu terlalu rakus makan buah jengkol, demikian rakus sehingga pohon jengkol mana saja segan menemaninya di dalam kubur, kata Sutabawor. Kamu ini bagaimana? Kamu sendiri adalah orang yang gemar akan jengkol, tetapi mengapa tak ada mantra yang berbunyi, "Hai pohon jengkol, kamu boleh pilih, berbuahlah selebat-lebatnya dan kubiarkan tegak, atau tidak berbuah dan kamu kutebang untuk kujadikan tutup lahat kubur tani pemakam jengkol." Konon kemudian orang-orang yang sedang menghadapi hidangan gulai ayam yang tidak begitu besar tadi terbahak bersama tapi hanya beberapa saat. Selanjutnya sunyi. Mereka menyesal telah memperolokkan sebait mantra yang wingit. Kemudian ada yang tersedak. Suasana jadi mencengkam. Kelimbungan mulai merambah hati setiap orang yang hadir. Dalam menutup laporannya, sumber berita yang amat terpercaya itu mengatakan bahwa akhirnya mertua Sutabawor datang buat mengembalikan suasana sumringah. Dikatakan oleh sumber berita itu, mertua Sutabawor akhirnya berkata kepada orang-orang yang berkumpul, demikian kutipnya, "Sedulur-sedulur, dengarlah, sampean semua jangan salah tafsir. Mantra itu adalah hasil pangraita pujangga zaman dulu. Demikian tentunya. Jadi yang tersebut sebagai priai zaman akhir, ya priai zaman pujangga itu. Zaman dulu bukan priai zaman sekarang. Priai zaman dulu kan bekerja dan mengabdi kepada kaum penjajah, bukan bekerja dan mengabdi kepada kaum kawula seperti kita ini. Mereka bersikap ningrat, maunya dilayani. Mereka menjunjung atasan dan tak mau mengerti tangise wong cilik. Mereka maunya membentuk tata nilai sendiri dan malu bergaul dengan rakyat biasa. Dan mereka angkuh tentu saja. Mereka jarang menyadari bahwa gaji yang mereka terima berasal dari wong cilik. Setidaknya berasal dari harta milik bersama seluruh rakyat. Pokoknya, priai zaman dulu itu menurut pohon jengkol demikian tak berharga karena miskin akan nilai kemanusiaan yang sejati.
Jadi begitu suara orang-orang yang sedang menyuap nasi secara bersama-sama. Kalau demikian, mantra itu tidak cocok lagi buat masa sekarang. Sampean yang mengerti soal mantra, maka gantilah kata-kata priai zaman akhir dengan priai zaman dulu. Mertua Sutabawor terpekur dan menggeleng-geleng mulutnya, lalu bergumam lirih sekali sehingga hanya sumber berita itu yang bisa mendengarnya. Tidak bisa, tidak bisa. Sekali mantra tetap mantra. Tetapi setiap katanya sudah terpilih dan tak mungkin diganti. Priai zaman akhir ya priai zaman akhir. Tak peduli sungguh kata-kata itu bisa diartikan sebagai priai zaman sekarang. Hari ini sebuah sumber berita yang amat terpercaya mengatakan bahwa di rumah Sutabawor sedang ada syukuran. Ada 3 ekor ayam yang tidak begitu besar dipotong, dan ada pohon jengkol yang tidak sudi menjadi tutup lahat kubur priai zaman akhir. Sekian cerpen yang saya baca. Terima kasih.